Nah ini ruangan saya untuk berdiskusi ketika mau menjelang acara ataupun sesudah acara di ruang sini. Nah jadi visi saya setiap hari yang dilihat Indonesia saja, karena tanah airku. Memikirkan jadi, Indonesia siang malam. Di belakangnya juga peta Indonesia. Di belakang. Di hadap apanya juga peta Indonesia. Peta Indonesia. Di sini Pak Robin mestinya sebelum jadi sudah sholat. Iya. Ini semacam konsistori gereja. Ada satu. Tadi apa kata saya? Gagasan harus berani. Ada satu gagasan yang orang belum meneliti. Satu saat diteliti juga nanti akan dikatakan sesat. Jadi kupasan saya mengupas sesuatu bacaan itu kan dengan pisau. Sejarah itu pisau bagi saya itu sebenarnya. Dalam sejarah para nabi, para rasul itu kita kan ada istilah penghuni buah kahfi. Penghuni buah kahfi. Buah kahfi. Ada ceritakan buah kahfi nggak? Tolong ceritakan Pak. Tolong ceritakan Pak Halim itu. Ya. Buah kahfi, pemuda yang hidup mengamankan dirinya di dalam suatu gua ribuan tahun yang lalu. Dia tertidur dalam tulisan cerita Rasul Muhammad menceritakan 309 hari per 9, jadi 309 hari tidurnya. Ketika bangun dia kaget, suruh buktikan apa kagetnya. Dia pemuda itu punya anjingnya pemuda beriman. Jadi beberapa pemuda beriman yang tidur telah menyelamatkan diri, ngumpet di gua, dijaga oleh anjingnya. Ketika dia bangun semuanya masih hidup. Tanya, ketika dibuktikan kamu tidur 309 hari, kau tidak percaya, coba bawa mata uangmu ke pasar, laku nggak? Diketawakan, wah ternyata mata uangnya. Cerita itu di dalam Quran ada. Dicarilah tempat itu di mana. Maka oleh sejarah penulis menetapkan tempat itu adanya di Afghanistan sana, di Yordania sana. Semua sejarah sepakat di Yordania. Nah, Syekh gak masalah. Menurut ajaran ilahi di kitab Al-Quran itu tidak begitu. Kata Syekh, karena bunyi ayatnya watar syamsa ijatolaat jatal yamin. Ketika mereka hidup di satu gua, ketika matahari terbit tepat di sebelah kanan, dan ketika matahari terbenam tepat ada di sebelah kiri. Menurut matan ayat itu, mereka berada di tengah-tengah di gua yang luas, Pajwa. Pemuda itu, gambarannya begitu. Nah dikupas, seluruh orang sepakat sedunia mengupas itu di Yordania. Kalau di Yordania, buahnya ada sekarang dilestarikan, tapi kecil, hanya seruang ini. Sedangkan di Quran dikatakan luas. Maka saya mengupas. Coba, di mana letak satu negara yang ketika matahari terbit tepat di kanan dan terbenam tepat di kiri? Berarti kan satu garis loh. Kalau satu garis berarti berada di Khotul Istiwa, ada garis ekuator. Nah, sekarang kita cari. Ternyata kupasan kita tepat sekali. Ketika matahari terbit, mereka kalau ini menghadapnya ke sini, berada di sebelah kanan. Nah, ternyata di situ ada negara yang disebut negara matahari terbit. Namanya Kiribati, berlambang benderanya matahari terbit. Oke. Ada kan negaranya, ada buktinya. Iya. Dan kalau kita mau ke sana, mau lihat sunrise ya ke sana. Turun kita ke Kiribati. Karena lambangnya matahari terbit. Lambangnya matahari terbit. Dan ketika matahari terbenam dalam satu garis ekuator, di ujung barat sana kita dapati ada negara yang berlambang malam. Maldives, Sunset. Matahari terbenam. Namanya Maladewa, Maldives.
Nah, disitulah letak tengah Goa Kafir ada di tengah-tengah. Nah, tengah-tengahnya cuma ada satu negara saja, Indonesia. Jadi kita lah itu. Maka inilah yang oleh saya kupasannya Goa Kafir ada di Indonesia. Belum diterima sama kiai ini, baru gagasan saya. Tapi sudah dilempar. Karena ada kata pajua itu padang luas. Nah, dari mana 300 ditidurkan 300? Nah, setelah kita baca, kan akar Indonesia ada 3. Mulai datang Buddha, kemudian datang Islam, kemudian datang Nasrani. Itu akar Indonesia. Yang itulah yang jadi agama-agama. Nah, kedatangan itulah yang mulai ditulis adanya POC. Disitulah pemuda mulai ngumpet. Adanya Belanda, mulai dari PT, POC, terus sampai kerajaan. Dari situ tahun berapa 16 sekian sampai kepada 10828. Ya, dari mulai POC berdirinya Batavia kepada 28 tahun 16 kepada 1928. Nah, itu kalau dihitung tepat 309 tahun. Nah, 309. Disitulah mulai bangun pemuda. Maka menyatakan dirilah pemuda yang tidur ini kami bangsa Indonesia. Dan kata Indonesia mulai didengungkan. Kan sebelumnya Jong Java, Jong Celebes, Jong Sumatera, Jong Batak. Di sinilah disatukan para pemuda bersatu tanggal 28 itu menyatakan wilayah kita ini Indonesia. Sudah lepaskan ke daerah. Disitulah bangkitnya pemuda. 17 tahun kemudian baru de facto memproklamirkan diri sebagai wujud negara yang konsis. Itulah Indonesia. Maka wajar adanya berbagai agama-agama di Indonesia ini. Jadi saya sangat membaca seperti, oh ini yang gua segini luas se-Indonesia ini. Dan bagaimana menyebutkan Indonesia, maka Indonesia tanah airku. Bagi saya ini tidak ada yang jauh. Inilah yang harus dibangun. Maka tujuan pendidikan yang dilakukan jauh untuk ini dan membangun Indonesia hanya melalui pendidikan. Maka menghantar peserta didik untuk jadi dirinya membangun. Jadi depan Indonesia, belakang Indonesia yang dipikirkan. Pak Abdul Halim. Ya. Tadi aku menangkap ayat 3 lagu Indonesia Raya. Ya. Yang oleh Syekh cukup berani menurut saya mengkritik lah kalau itu. Kan Indonesia tanah yang suci ya. Dia bilang di sisi lain banyak orang Indonesia pergi ke Arab sana untuk mati di tanah suci itu di sini. Ya. Apa tidak terlalu berani itu dia tadi? Itulah tadi kata saya, itulah tafsir. Dan sebetulnya tanah suci juga kalau menurut ajaran kita juga kalau menurut itu bukan Mekah. Iya betul. Baitul Maqdis itu Yerusalem. Iya. Di Mekah itu Baitul Haram, tanah mulia. Madinah itu Baitul Mubarakah, tanah yang berkah. Maka 3 itulah digabung oleh Mbah Wage. Indonesia tanah airku itu Madinah, Nabi Muhammad. Indonesia tanah yang mulia Baitul Haram, Abraham. Indonesia tanah yang suci Baitul Muqaddis, Yerusalem, Yesus, Tuhan Isa, Nabi Isa. 3 yang digabung. Jadilah lagu Indonesia tafsir saya. Dan betul itu bahwa itu yang buat. 3 unsur itulah melambangkan agama-agama. Tanah yang mulia, tanah yang berkah, tanah airku itu digambarkan Madinatul Munawwarah, adanya di Madinah. Tanah yang mulia itu dinamakan Makkatul Mukarramah, itu tempat Ibrahim, Ismail, Abraham, Ismail, Ishak ada di situ. Baru tanah yang suci, tanah yang suci itu kalau di dalam bacaan di Al-Quran itu namanya Baitul Maqdis, Baitul Muqaddas. Baitul Muqaddas itu Yerusalem. Yerusalem di situ ya Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Isa kan ada di situ. Jadi para nabi digabunglah di Indonesia. Maka kan bacaan saya ketika membaca sejarah Ibrahim, orang hanya menampilkan 2 istri.
Padahal Ibrahim punya 3 istri. Yang itu hanya diketemukan di Alkitab, di Quran nggak ada. Di sejarah, maksudnya di sejarah nggak ada. Satu lagi siapa? Bunda Ketura. Ketura. 5. Yang Salah satunya namanya Medan. Iya. Iya, benar itu. Ibrahim ini lain manusia. Ibrahim ini sakti. Jadi Nama istri Abraham itu yang pertama keponakannya sendiri, Bunda Sarah. Itu warna kulitnya bule. Itu nanti lahirlah dari Bunda Sarah itu Nabi Ishak. Dari Ishak lahir Nabi sampai Nabi Ishak lagi, maka semua berkulit yang agak bule-bule dan Eropa semua. Nah, ketika dia dalam perjalanan awal yang di Mesir diberi hadiah seorang pembantu ART oleh Raja Mesir, oleh Firaun, namanya Hajar, orang Ethiopia, hitam kulitnya, jadi pembantu. Nah, karena dia Abraham lama tidak punya anak, akhirnya oleh Bunda Sarah mengizinkan agar Siti Hajar nikah punya anak lebih awal. Ismail ini keturunan ibunya hitam, maka hitam keturunan nanti jadi bangsa Arab, hitam semua. Nah, satu lagi yang nggak ditulis banyak orang, namanya Bunda Ketura. Kalau di Alkitab tertulisnya itu. Tertulis ya gimana sih? Kalau di sini dibilang kasturi karena wangi. Kalau di Al-Quran tertulis itu enggak? Enggak. di Al-Quran Ada yang tidak tertulis, Romanya tidak tertulis, itu dalam sejarahnya, dalam sirahnya. Tapi tidak diceritakan oleh penulis sejarah Islam. Bunda Ketura sudah ditulis. Nah, punya anak ini salah satu anaknya namanya Medan. Iya. Diteliti oleh Sodor, berbagai belahan, jauh panjang, itu tidak ketemu selain di Medannya Karobin dan di Medan Merdeka Barat. Ada Medan Satria juga di Bekasi. Makanya ada lagi satu lagi penelitian di Indonesia ini. Di Indonesia ini ada 2 daerah yang nyebrang jauh yang bahasanya sama, Melayu, Medan dan Jakarta. Ada itu. Nyebrang dikit Sunda, nyebrang dikit Cirebon, nyebrang dikit Jawa. Jawa pun berbeda-beda. Mengapa di Medan yang sana bahasanya Melayu, bukan Bataknya ya, Melayunya sama dengan Jakarta Betawi. Hanya bisa bahasa Melayu saja, sama. Paling logatnya gitu. Yang saya mau bilang Pak terhadap Ketura ini begini, kan sudah tua nih Abraham. Setelah meninggal istrinya dua-duanya menikah lagi dia. Waktu dia menikahi Ketura itu sudah 120 tahun dia. Ya. Kalau menurut tulisan itu 65 usia daripada Abraham. Nah, lebih dari 100 tahun. Bukan. Yang paling tua. Anak usia anak yang paling tua. 100. Ya. 100. 900 Nabi Nuh. Tapi mulai hidup, mulai jalan keluar 70. Kalau mulai begin. Saya